Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. A. Pelaksanaan putusan Basyarnas. Perihal apabila putusan Basyarnas tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa dalam tempo 8 hari putusan itu, maka pemohon bisa mengajukan laporan permohonan eksekusi agar termohon mendapat panggilan dan teguran yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Perlu diketahui bahwa jika putusan Basyarnas tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka pelaksanaan atau eksekusi putusan Basyarnas menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang mana dalam hal ini adalah Basyarnas, terdapat prosedur eksekusinya, yakni penyerahan dan pendaftaran lembar asli atau lembar salinan putusan Basyarnas oleh arbiter atau kuasa kepada panitera PA. Adanya pemeriksaan putusan oleh Ketua Pengadilan Agama tidak termasuk alasan atau pertimbangan dari putusan Basyarnas. Putusan yang telah dibubuhi perintah Ketua PA harus dilaksanakan sesuai eksekusi putusan dalam perkara perdata karena berkekuatan hukum tetap. B. Pembatalan putusan Basyarnas. Pembatalan putusan adalah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemohon untuk meminta Pengadilan Agama agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Karena putusan arbitrase bersifat final dan binding, maka putusan Basyarnas dapat dibatalkan apabila ada alasan yang dasar, yang jelas, yang diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama. Berikut beberapa alasan pembatalan. 1. Karena penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basyarnas. 2. Karena terjadi penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter. 3. Putusan telah menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas. 4. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan dalam mengambil keputusan. Sebagaimana pelaksanaan putusan Basyarnas, maka pembatalan putusan Basyarnas juga menjadi kewenangan PA. Untuk tata cara permohonan pembatalan putusan arbitrase, yakni diajukan kepada Ketua PA dan diajukan secara tertulis dalam waktu maksimal 30 hari sejak pendaftaran putusan kepada panitera PA. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan jika putusan Basyarnas dirasa mengandung unsur-unsur berikut ini, yakni surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan pasca putusan ditetapkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kemudian apabila setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dengan kata lain, pembatalan putusan arbiter atau Basyarnas baru akan terjadi jika pengajuan oleh pemohon jadi bukan batal dengan sendirinya, tetapi harus ada inisiatif dari pihak yang merasa dirugikan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.